Oke, lanjut untuk part yang kedua, itu kita buat bagian dari girder, lalu diafragma, dan coba kita lihat nanti lagi ya, siapa tahu takutnya durasinya tidak mencukupi. Kita langsung buat saja, buka rapid, ke family new, kita pilih yang template-nya tuh Inggris, lalu kita cari setelah untuk beams dan brace. Ini untuk khusus untuk pembuatan girder ya, karena agar panjang itu bisa diatur. Dari sini lalu kita masukkan saja gambarnya, gambar acuan di sini. Oke, open. Untuk girder itu gambarnya di bawah di sini. Kita akan buat dari tampak atas tuh bentuknya akan membentuk seperti ini ya kurang lebih. Nah ini nanti akan dipasangkan di atas dari ini apa namanya, abutmen dan tiang pilarnya. Kita ukur terlebih dahulu panjangnya, kira-kira kita membutuhkan berapa panjang girdernya. Sampai sini itu sekitar berapa nih, 34.550, 34.550. Sedangkan untuk sisi sebelahnya apakah sama saja, 34.550. Ini kalau ini 500 doang. Coba enggak. Oh salah nih, ini kesini ya, tadi kelebihan, tadi kelebihan dikit. Sebenarnya pas sama ini panjangnya itu sekitar 34.500, itu sama. Kita membuat satu saja, lalu kita buat dari tampak samping saja, samping sini ya. Nah ini dengan menggunakan struktur dari tampak depan. Ini tampak depannya kita buat dari, kita pergi ke menu lift sini, lalu kita di sini kita tambahkan dulu. Maaf ini belum dihapus dia, kita hapus dulu karena itu bawaan dari template-nya. Kita insert AutoCAD ya. Dia akan muncul di bawah sini, kita pindahkan. Nah kurang seperti ini ya. Kita akan membuat bagian extrude dulu. Ini tampak left samping. Oke, sudah kita pick langsung bagiannya. Kita pick bagian luar dulu ya. Jika sudah, langsung saja di checklist, lalu kita pindahkan tengah-tengah sini acuannya, kita pindahkan ke garis bawah sini. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Lanjut lagi yang kedua, bagian yang kecilnya, bagian dalamnya, bukan extrude lagi. Ini left right.
gunakan pick lens, place, oke, lalu kita pindahkan ini. Kurang lebih seperti ini. Lalu kita buat bagian ketiga, yaitu blend antara bagian luar yang samping ini dengan bagian dalam topnya, yaitu yang tengah sini. Yang create blend, lalu ininya left right, oke. Yang pertama kita acuannya luar dulu ya. Nah, jika luarnya sudah jadi, kita pergi ke edit top, lalu buat yang bagian dalamnya. Ini jika sudah sini sini checklist sudah jadi seperti ini ya kurang lebih. Kita kemudian lalu buka untuk menu levelnya untuk menentukan berapa sih lebar ini, atau kita tampak depan saja ya. Sebenarnya ini ada tampak depannya. Oh ini, oke. Pertama kita geser dulu ini, lalu kita hapus saja. Kita buat baru, jaraknya menyesuaikan. Ini sudah hapus. Kita buat dua saja. Nah, acungnya dua ini ya. Lalu kita masukkan saja ke sini file AutoCAD-nya agar mudah untuk melihat ukurannya. Oh, sebenarnya lewat atas juga bisa sih. Tinggal buat garis ini saja. Kita lihat saja ya. Yang pertama itu kita akan membuat panjang dari keseluruhan ini sekitar berapa ini, kita ukur dulu. Tadi kita sudah ukur ya sebelumnya, itu 34.500. Kita ubah saja langsung lainnya. Bagian panjangnya ini 34.500. 34.500. Ntar sudah jadi. Lalu kita pisahkan terlebih dahulu ini ya, kurang lebih seperti ini ya. Kita lihat susunannya seperti apa. Yang pertama itu ada bagian yang kosong atau lurus. Nih, bagian ini kan kosong nih, lurus ya. Lalu lancip, baru yang kecil. Oke, kita buat bagian yang lurus terlebih dahulu. Ini ke sini. Sorry. Nah, ya sudah, kita ukur bagiannya. Ini perlu berapa senti untuk bagian yang kosong ini? Sekitar 1650. 1650 kita klik terlebih dahulu. Span 1650, 1650. Ntar klik lines, lalu kita ganti sini. Nah, yang kedua untuk ukuran yang lancipnya itu yang di blend 825. 825 825 enter. Nah, sudah. Kita rapikan lagi twin kosong ini di sini ke sini. Oke, yang kedua itu bagian yang kecil lancip terlebih dahulu yang blend ini. Berarti ini bagian kedua, kita align saja langsung. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, sudah. Lanjut lagi, bagian ininya itu ke sini, ke sini. Nah, sudah.
Oh, tadi saya lupa kunci ya, karena agar bisa menyesuaikan panjang yang di atas ini, kita ulang sini udah kunci, sini kunci, ke sini kunci, sudah ini ke sini kunci, ke sini, ini ke sini kunci juga. Oke, udah kurang seperti ini. Kita sudah terkunci sepertinya, bisa kunci semua. Lalu kita select bagian 3 ini, lalu kita mirror ke tengah. Nah, kurang lebih jadi seperti ini ya untuk panjang 3450. Oke, lanjut. Sebelumnya kita save dulu, kita lihat dulu dari tampak ini yang benar. Sudah dari tampak frontnya seperti ini sudah. Oke, kita save. Kita hapus ini dulu sini untuk membersihkan file-file sebelumnya juga seperti itu ya, lupa dihapus tadi untuk membersihkannya, karena jika tidak dihapus dia nanti akan muncul saat dimasukkan ke dalam project. Sudah, kita save as, kali kasih nama dengan tulis besar ya, ini bagian girder. Sudah, enter. Jadi lanjut, selanjutnya kita keluar terlebih dahulu. Lagi kita buat yang frame brims ya. Oh, ternyata harusnya tadi kita nggak usah keluar ya guys, kita cukup buka import lagi, desktop, download, sekarang AutoCAD nya. Nah, di sini kita akan buat diafragmanya. Ini. Nah, kita lihat lagi. Kita tadi sudah membuat bagian abutment ini ya. Satu, ping wall ini sudah, bagian sini kaki sudah, girder sudah, tiang tengah sudah. Kita akan membuat bagian yang belum, yaitu bagian diafragma ini. Oke, langsung kita buat. Nah, ini contoh diafragmanya. Ini cukup kita buat sebatas garis ini saja. Kenapa? Karena bagian atas ini itu sudah termasuk ke dalam lantai jalan atau ya jalan rayanya ya, sudah termasuk aspalnya. Jadi kita buat yang kecil ini saja. Untuk ukurannya sepertinya sama dua-duanya, hanya saja beda ini untuk pinggir, untuk tengah. Dari diameter dan ukurannya ini 175, 175 juga. Oke, sama. Jadi kita hanya perlu buat satu saja. Buat satu extrusion, thick lines, ini. Sudah checklist. Oh maaf, kita ternyata salah gambar guys. Ini kan tampak atas ya. Kita harusnya membuatnya dari tampak samping atau tidak tampak depan. Cek saja, kita buat ulang. Kita buat dari tampak depan saja guys. Tampak depan, front. Oke, di sini ya. Dulu. Closing gambarnya ya. Kita masukkan lagi, insert, import AutoCAD besar, salah, yang ini AutoCAD nya sebentar. Sudah, kita create extrusion, ini bagian front. Oke, lalu lines kita buat dari sini.
sudah checklist. Lalu kita pindahkan di tengah sini ke tengah bagian sini. Oke, jika sudah, ini cukup dihapus saja bagian ininya, kan kita tidak memerlukan ini ya. Sudah cukup seperti ini. Kita buka bagian liftnya. Untuk liftnya ini kita akan mengatur ketebalannya. Sedangkan kita lihat dari gambar sebelumnya, itu tebalnya sekitar mengacornya tidak ada. Sebentar saya lihat dulu. Oh begini nih, nah ini tebalnya ya. Jika tidak itu mana gambar yang pas ini. Nah ini ya harusnya ya. Bagian apa tadi itu diafragma tuh untuk bagian tengah sini. Nih di tengah ini. Kita lihat saja. Itu kita ukur. Ini kesini sekitar, ini kesini ke sekitar berapa lagi? Ini kita kira-kira saja dulu ya, karena kita salah memilih tempat tadi. Ini yang imperial, jadinya ukuran yang digunakan itu bukan cm atau derajat. Oleh kita jadikan ini aja. Ke tengah. Nah kurang jadi seperti ini. Kita lihat bentuk 3D nya seperti ini. Nah nanti akan memanjang ya. Yang kita buka dari level ini panjangnya seperti ini ya. Bagian pembawaannya guys, kita ubah lagi. Sorry, kita out saja. Coba ini ya. Oh ini juga diatur ya. Jadi sampai yang ujung nempel ya. Coba kita lihat kalau kamu berubah jauh. Oke, swipe. Jadi seperti itu ya untuk pengubahannya. Sebenarnya kita salah guys ya. Ini panjangnya bukan seperti ini harusnya. Oke, salah. Kita buat ulang. Nah, ini tuh kita putar harusnya. Kita putar. Sorry. Kita putar. Kita rotate sini ke sini. Gini ya. Lalu kita sesuaikan sedikit. Ini sudah. Baru kita atur panjangnya di sini. Nah, seperti ini. Oke. Kita lihat bentuk 3D nya. Nah jadi seperti ini, kita lihat itu panjangnya berapa dari ujung ke ujungnya. Bisa kita di mana ya? Ini aja deh.
kita ukur dulu dari sini ke bawah itu berapa. 36 derajatnya berapa sih, minus dulu ke mungkin sementara seperti itu saja ya. Nanti kita akan langsung eksekusi saja. Ini intinya ke cara yang terlebih dahulu, cara membuat diafragma. Mungkin cukup segini dulu untuk part kali ini. Kita lanjut ke part berikutnya. Oke, sebelum lanjut ke part selanjutnya, kita akan buat beberapa bagian lagi di part 2 ini karena mengikuti waktunya itu masih baru sebentar, jadi bisa dilanjutkan lagi untuk project selanjutnya. Kita membuka akan buat family, yaitu family Paravet dan mm, board file yang mau kita buat. Kita pergi ke new, ini kita ganti ke Inggris dulu, open, lalu pergi ke Scroll Foundation. Nah, ini foundationnya. Foundation. Nah, ini open. Lalu kita masukkan langsung bagian acuannya. Jika sudah, tampilnya seperti ini. Oke, lalu kita akan lihat dulu desainnya seperti apa. Oh, ini ya, acuan kita seperti ini kurang lebih. Kita akan buat bentuk ini jadi satu. Yang pertama, kita akan membuat terlebih dahulu yang luar ini sebagai acuan pojoknya. Kita menggunakan bagian front atau left ya, semacam di bagian front. Kita masukkan lagi filenya di sini. Pindahkan seperti biasa agar dekat dengan lembar kerjanya. Kerjanya tuh di mana? Oh, ini kita geser dulu. Sudah, kita buat ini lebih dahulu cukup menggunakan extrusion saja. Create extrusion, kita menggunakan from lens ini. Oh sorry, salah, kita tidak bisa menggunakan ini seperti ini saja agak di zoom agar sesuai. Sini ke pojok sini. Oh sorry, ternyata itu ke bawah ya, ke sekitar sini. Bikin saja sini, ini, lalu ini semuanya yang ada. Setelah itu ini, lalu tinggal ke atasnya, atas yang sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Tempat biasa dulu, ini ke sembarang tempat, atau kalau bisa didekatkan dengan lembar kerja tadi ya, kalau sebelah sini saja. Nah, jika sudah, kita buat bagian yang bawahnya, bagian ini gunakan create extrusion front and back. Dulu sini, sini, sini. Kita buat menggunakan pick line dari sini ke bawah sini. Nah, sudah, kita checklist, continue.
Ini ada yang nggak nempel seperti ini. Oh, ini belum nempel ya, mau kita buat garis sementara dulu. Ya sudah, checklist. Pindahkan dulu ke atas dengan acuan agar saling madat itu. Oh, ini sudah ada gambar salah, dia nggak pas tengah-tengah ya, kurang rapih. Yang boleh juga. Nah, ini seperti ini checklist, lalu kita pasangkan dengan titik di sini. Ada di gambar, oh ini sini ya. Oh, ini kurang pas guys, kita buat garis acuan dulu ya, harusnya acuannya itu dari atas ini ke bawah. Nah, sudah, baru kita ini geser lagi. Kasih. Nah, sudah seperti ini kurang lebih. Kita lanjut ke bagian yang dalamnya. Itu bagian ini, create exclusion, lalu aduh, speed Santa Font. Oke, upload di atas ini aja. Ini ini sorry. Si sudah service, lalu kita pindahkan dengan acuan pojok sebelah sini ya. Nah, sudah jadi form jadi seperti ini. Kita coba lihat dari tampak sampingnya, tampak left. Nah, di sini harusnya. Nah, ini kita bisa panjangkan. Oke, ini untuk bagian ini ya, bagian tingginya ya, bagian yang pertama. Lalu ini untuk bagian yang kedua, yang di tengah-tengah. Coba kita ukur terlebih dahulu di gambar ini sesuai ukuran yang disediakan. Ukuran ya, poin pertama itu bagian bawah ini kita buang di sini sudah 349 ya, berarti kita buat sorry seperti ini. Oh, harusnya udah jadi ya, ini berarti tinggal panjangin aja atasnya. Oh iya, jadi seperti ini. Jadi ini coba kita balik lagi. Nah, sudah seperti ini, kita select. Sebenarnya bisa kita grupkan saja, tidak usah. Ini kita select, terus kita pindahkan dari ujung tengah sini ke tengah-tengah sini. Oke, sudah, ini di drag saja.
Jadi ya kurang lebih seperti ini, lalu kita save saja. Jadi kita beri nama paragraf di sini. Sudah jadi, lalu kita kembali ke menu awal untuk membuat kolomnya. Kita buka family, kita buka yang Inggris, ini open, lalu kita buka structural column ini, lalu kita lihat saja gambarnya itu kita memerlukan berapa diameter untuk membuat suatu berfilenya. Besar, coba desktop, lalu download ini, kita lihat kita perlu berapa ini ya, untuk lebarnya itu sini, ini diameter jadinya berapa beda. Kita buat di atas saja coba, ini sebenarnya sama ya ukurannya, kita pakai angka saja, ini kita selalu kita diameter coba. Ini nggak bisa yes, teman. Gimana ya? Ntar dulu. Coba kita cek aja pakai menggunakan fitur extrusion ya. Coba kita langsung buat saja. Kita di sini akan membuat sekitar 375 ya. 37 dengan radius 375. Langsung saja enter. Sebenarnya sini sama semua ya ukurannya. Harusnya sama semua. Digunakan sama. Oke, sama semua guys. Nah, kan 375 diameternya, kita cukup buat satu saja. Kita pindahkan ini setengah ke tengah-tengah sini. Mana tadi gambarnya? Oh ini, ke tengah sini. Nah, jika sudah, kita pergi ke bagian front atau wave-nya. Sebelumnya itu kita lihat ukuran dulu ya, kira-kira tinggi yang diperlukan itu berapa. Sekitar -23 750. Coba 12,14. Iya, yang pertama 12,14. 12,14. 12,414. Enter. Sudah, kita tinggalkan lagi masuk sini. Kurang lebih jadi seperti ini tingginya ya. Kita lihat tampak 3 dimensinya. Ini. Oke, sudah jadi. Kita bisa hapus bagian ini, hapus, lalu kita save as. Part ini kita simpan menjadi namanya yaitu board file. Nah, untuk komponennya kita sudah selesai semua. Kita tinggal merangkum menjadi satu di satuan project. Untuk lanjut menentukan projectnya itu kita lanjut di part 3 atau part selanjutnya. Untuk part kedua ini sekian, saya ucapkan sekian dan terima kasih.